اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد hadirin wal hadirat segenap jemaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai pagi ini kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat, masih ditetapkan dalam iman dan Islam, masih diberikan taufik hidayah, sudah salat subuh dan mau meluangkan waktu kita untuk mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kebetulan ayah anda enggak ada nih. Maksudnya lagi kurang sehat ini. Dek, Bapak kurang sehat. Ya kita baca Fatihah sekali lagi deh. Untuk ayah anda, dia juga zalim musannif, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, ya Allah sehatkan badannya, memudahkan semua urusannya, dimurahkan rezekinya, qabul hajat-hajatnya, manfaat ilmunya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan kajian kita di mana akhir yang kita bahas adalah mengenai perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang haid. Dan itu sudah selesai pembahasan. An yadkhula waktu shalah. Ya. Sudah masuk waktu salat. Ketika sudah masuk waktu salat, wa syakhsu mimman la tajibu alaihi shalah, dan ada seseorang termasuk dari orang yang tidak wajib sholat. Kenapa enggak wajib sholat? Liwujudi mani'in minal mawani', karena ada pada dirinya penghalang dari beberapa penghalang sholat. Ya. Seperti apa penghalang sholat itu? Kahaidin, seperti haid, au nifasin atau nifas, au ghairihima atau selain haid dan nifas. Misalnya gila, orang gila kan enggak wajib sholat, ya. Nah, ketika masuk waktu sholat, ini orang termasuk orang yang tidak wajib sholat karena lagi haid, karena sedang nifas, atau karena masih gila, misalnya gitu ya. Thumma yazulu hadzal mani', kemudian hilang pencegah ini. Contoh misalnya tadi zuhur jam 12, ada perempuan masih haid, ya, masih nifas, atau orang laki-laki masih gila, kan berarti dia nggak wajib sholat. Ya. Kemudian pencegahnya ini hilang,
di tengah-tengah waktu sholat. Pertanyaannya wajib sholat apa enggak? Itu pertanyaannya. Ya. Al-hukmu, hukumnya idza zalal mani, apabila hilang pencegah sholat ini atau penghalang sholat. Wa qad baqiya, dan masih tersisa ya min khurujil waqti, dari keluarnya waktu tersisa apa? Qadra takbiratul ihram, seukuran ya cukup untuk mengerjakan takbiratul ihram fa aktsar atau lebih. Berarti berapa lama? Lahzatan fa aktsar, ya 1 detik atau lebih. Misalnya orang perempuan haid, udah seminggu nih haid nih. Udah seminggu haid. Hari ini hari terakhir dia haid, zuhur masih haid. Ya. Ketika zuhur masih haid, ya, kemudian menjelang asar, misalnya asar jam 3 misalnya doang nih. Zuhur jam 12, asar jam 3. Jam 3 kurang setengah menit. Setengah menit cukup nggak untuk baca takbir? 30 detik. Nah, cukup banget. Takbir paling cuma berapa detik? Allahu Akbar. 2-3 detik doang misalnya. Ini waktu asar masih tersisa 10 detik atau 30 detik. Ya. Lalu hilang haidnya. Apakah wajib sholat? Wajib qada'u tilka shalah, maka wajib mengqadha sholat tersebut. Sholat zuhur. Paham ya? Pokoknya kalau waktu sholat itu udah hampir habis tapi masih tersisa beberapa detik cukup untuk baca takbir, apalagi lebih semenit, 2 menit kan lebih itu namanya. Maka nanti dia setelah mandi wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Jangan berpikiran begini ibu-ibu, Ustaz, saya nggak usah zuhur ya. Kok nggak usah? Tinggal semenit doang zuhur tadi. Ya. Kan udah semenit habis itu asar. Berarti zuhurnya nggak wajib. Wajib. Jangan semenit. 2 detik, 3 detik aja cukup untuk baca takbir. Ibu wajib qadha sholat zuhur tadi. Itu namanya masalah zawalul mani. Dan ini banyak perempuan yang nggak tahu. Termasuk mungkin istri-istri kita nggak tahu kok. Ya, wajib mengqadha sholat zuhur. Atau contohnya misalnya subuh masih haid. Sampai duha masih haid. Zuhur jam 12 kurang semenit atau setengah menit, 30 detik berhenti haidnya. Wajib qadha enggak subuhnya? Wajib. Ya, wajib qadha. Ya karena tadi mendapatkan waktu. Kalau subuh sampai terbit matahari ya. Sampai terbit matahari Sampai terbit matahari. Kalau subuh kan terbit matahari. Sebelum terbit matahari kurang semenit atau setengah menit berhenti haidnya. Wajib qadha. Karena dia mendapatkan waktu sholat subuh. Jelas nih? Ya, kalau sholat duha enggak, karena udah lewat subuhnya, udah habis. Ya. Terus masalahnya yang juga perempuan banyak nggak tahu, wajibu qada'u ma qablaha, dan wajib juga mengqadha sholat sebelumnya. Idza kanat, apabila sholat tersebut tujma' ma'ha, bisa dijamak dengan sholat tadi. Sekarang gini, wajib mengqadha sholat sebelumnya kalau bisa dijamak. Kalau dia perempuan haid, zuhur masih haid, asar masih haid, ya, menjelang maghrib kurang semenit berhenti haidnya. Berarti hukumnya sama. Ya kan, perempuan ini mendapatkan waktu yang cukup untuk baca takbir atau lebih. Maka yang wajib diqadha adalah sholat asar. Wajib qadha enggak asar? Wajib, karena dia mendapatkan waktu asar walaupun cuma seukuran baca takbir. Yang enggak tahu juga perempuan ini, ternyata enggak cuma asar wajib qadha, dan sholat sebelumnya jikalau bisa dijamak dengan asar. Berarti sholat apa? Sebelum asar apa? Zuhur. Berarti itu perempuan nanti kalau sudah maghrib dia mandi, sholat maghrib, habis sholat maghrib dia wajib qadha sholat asar dan sholat zuhur. Nah ini perempuan memang nggak tahu, dipikir asar doang, bahkan dipikir nggak usah maghrib aja. Enggak, asar wajib qadha plus sholat sebelum asar kalau bisa dijamak. Zuhur sama asar bisa dijamak nggak? Bisa, berarti wajib zuhur dan asar. Contoh lagi misalnya perempuan haid, zuhur masih haid, asar masih haid, maghrib masih haid, isya masih haid, ya, sampai sebelum subuh kurang setengah menit berhenti haidnya, suci. Ya, maka wajib nggak qadha isya?
Wajib qada isya. Wajib nggak qada maghrib? Wajib. Kenapa wajib? Karena isya bisa dijamak dengan maghrib. Paham? Paham ya? Contoh lagi. Dari saya baca intinya saya sama aja. Perempuan haid, zuhur masih haid, asar masih haid, maghrib, isya, subuh masih haid, ya. Semenit sebelum terbitnya matahari, 1 menit sebelum terbit matahari, berhenti haidnya. Pertanyaan saya, wajib nggak qada subuh? Jawab, wajib karena mendapatkan waktu subuh, walaupun seumuran takbir. Lalu pertanyaan berikutnya, wajib nggak qada isya? Nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Nah itu jawabannya. Karena subuh sama isya nggak bisa dijamak. Berarti cuma wajib subuh doang. Sampai sini paham? Nah, ini tolong jelasin ke istri-istri kita, biar mereka nggak salah. Walaha suratan. Ini masalah ini ada 2 contoh katanya. An yazulal mani' waqta sholatil asar. Fayajibu alaihi adauha wa qada'u dhuhri. Ya, ketika pencegah salat hilang di waktu salat asar, maka wajib bagi dia melaksanakan salat asar dan mengqada salat zuhur. Contohnya. Yang kedua, an yazulal mani' waqta sholatil isya. Apabila pencegah salat hilang di waktu salat isya, fayajibu alaihi adauha, maka wajib bagi dia melaksanakan salat isya wa qada'ul maghrib dan mengqada salat maghrib. Karena maghrib bisa dijamak dengan isya dan zuhur bisa dijamak dengan asar. Gitu ya, bisa jelas? Ini kalau di akhir waktu. Kalau di akhir waktu berarti dua-duanya wajib diqada. Cuma kalau waktunya masih ada, misalnya zuhur masih keluar darah, asar jam 3 masih keluar darah, jam 5 darahnya berhenti, maghrib jam 6. Maka ini perempuan wajib mandi saat itu juga dan wajib mengerjakan sholat asar, bukan qadaan karena masih ada waktu, berarti adaan. Zuhurnya qada. Jadi zuhurnya qadaan. Paham ya? Tadi kan contoh yang saya kasih itu contoh ketika di akhir sholat, cuma seukuran baca takbir, tetap wajib qada. Asar di qada, zuhur di qada, isya di qada, maghrib di qada, karena bisa dijamak. Tapi kalau waktu sholatnya masih ada, ya nggak harus qada, harus ngerjain. Zuhur masih keluar darah, jam 1 berhenti, ntar aja dah. Di asar qada, nggak usah qada, itu masih ada waktu. Ente mandi, sholat, nggak boleh ditunda-tunda itu. Tadi Ustaz kan baru mau berhenti, ya udah pasti berhenti, udah terakhir ya udah mandi, nggak pakai nunggu habis asar. Zuhur kan masih ada waktu, kerjakan. Paham ya? Itu kalau contoh saya tadi, dua-duanya wajib diqada kalau waktunya sudah habis. Kayak tadi tuh, zuhur asar tinggal 1 menit berhenti darahnya. Kan kalau untuk sholat nggak cukup, harus mandi dulu, ya harus bersuci dulu, ya baru sholat. Itu berarti dua-duanya wajib diqada kalau waktunya habis. Sampai sini jelas? Jelas ya? Baik. Masalah berikutnya, masalah tuh turu'il mani'. Masalah datangnya pencegah sholat. Sekarang kebalikannya. Gimana maksudnya? Surat Tuhan. Gambarannya, an yadkhulal waktu sholat sudah masuk. Wa syakhsu, dan orang ini mimman tajibu alaihi sholat, termasuk dari orang yang wajib sholat. Kebalikannya saudara. Kalau tadi termasuk orang yang tidak wajib sholat, sekarang masalahnya termasuk orang yang wajib sholat, kayak kita nih, ya wajib sholat. Tsumma yatra'u alaihi mani'un. Kemudian kedatangan atas orang tersebut mani'un, pencegah sholat, yang na'u wujubas sholat, yang mencegah dia dari kewajiban sholat. Seperti apa? Kahaidin au nifasin, seperti haid atau nifas, au ghairihima, atau selain haid dan nifas. Ya. Kalau perempuan pertama dia nggak haidnya, masuk zuhur jam 12, ya. Zuhur jam 12 dia nggak langsung sholat. Misalnya lagi repot, lagi masak gitu ya buat suaminya, di hatinya azam niat, nanti saya sholatnya jam setengah 1 aja dah, nanggung nih masak dikit lagi rapi. Ya, belum nyampe setengah 1 baru jam 12:15 keluar haid. Ini gimana hukumnya? Ini yang mau kita bahas. Atau kita laki-laki, ya kita normal, ya, wajib sholat,
Jam 12 masuk waktu, kita lagi kerja repot, ya, lagi ngetik. Karena setengah jam lagi udah nanggung nih, ya. Belum nyampe setengah jam, baru 15 menit, gila. Ya. Gimana nih? Nanti kalau waras, wajib nggak itu sholat qadha? Ini mau kita bahas, ya. Al-hukmu, hukumnya, nandur, kita lihat dulu. Idza tara'a hadzal mani', apabila datang pencegah ini, wa qad madha min dukhul waqti, dan sudah lewat dari mulai masuknya waktu sholat, qadra sholatil fardhi faqat, seukuran sholat fardu saja. Jadi gini, kalau tadi dia nggak haid jam 12 zuhur, ya, dia mau sholatnya ntar setengah 1, jam 12.15 keluar haid, belum sempat sholat. Coba antum hitung dari jam 12 sampai 12:15, ya, cukup nggak untuk sholat zuhur? Cukup. Nah, ini masalahnya. Kalau cukup untuk sholat zuhur, idza amkana taqdimu thahara qabla dukhul waqti, dan jika memungkinkan mendahulukan bersuci sebelum masuk waktu. Artinya orang kalau sebelum zuhur udah wudu, ya, kemudian jam 2 masuk zuhur lewat 15, ya, cukup nggak tuh 15 menit buat zuhur doang? Cukup, apalagi tadi udah wudu. Seperti apa? Kawudu salim, seperti wudunya orang yang sehat, yang nggak punya penyakit, daimul hadas. Wal ghusli, atau sudah mendahulukan mandi. Fa alaihil qadha, maka dia wajib mengqadha sholat. Artinya gini, tadi perempuan jam 12 udah masuk waktu, dia nggak haid, 12:15 keluar darah haid, maka nanti kalau dia sudah suci, kan haid misalnya seminggu, kalau dia sudah suci, maka zuhur minggu kemarin tuh yang dia harusnya sholat tapi nggak sempat sholat, wajib di kok wajib qadha. Ustaz, kan saya udah haid. Iya, cuma ente haidnya itu setelah masuk waktu dan cukup untuk mengerjakan sholat kalau langsung dikerjain. Cuma masalahnya ente nggak sempat kerjain sholat, belum sempat kerjain sholat, kedatangan pencegah. Jelas, ya. Tapi masalahnya, wa amma idza lam yamdi qadral fardhi. Adapun jikalau waktu sholatnya itu sudah lewat tapi nggak cukup untuk mengerjakan sholat fardu, fala qadha alaih, maka dia tidak wajib qadha. Contohnya gini, perempuan tadi sama, jam 12 dia belum haid, masuk waktu zuhur, ya. Dia niat ntar setengah 1 deh saya sholat zuhur gitu, ya. Ternyata jam 12 lewat 2 menit keluar darah haid. Jam 12 lewat 2 menit keluar darah haid. Atau kalau laki-laki jam 12 lewat 2 menit gila. Ya. Gila sehari doang. Besok paras. Pertanyaannya, ketika dia sudah berhenti haidnya, kalau perempuan atau laki-laki sudah hilang gilanya, udah waras lagi, wajib enggak qadha zuhur kemarin tuh? Ya. Kalau perempuan dia setelah seminggu, wajib enggak qadha zuhur tadi? Jawabannya apa? Tanya, lihat, 2 menit dari jam 12 masuk zuhur sampai 12 lewat 2, cukup enggak untuk ngerjain sholat 2 menit? Kita sholat zuhur 4 rakaat, cukup enggak 2 menit? Nah cukup 2 menit, ya. Kita sholat zuhur ya 4 rakaat, taruhlah 5 menit, ya gitu, ya. Berarti nggak cukup 2 menit untuk mengerjakan sholat zuhur. Maka nanti kalau dia sudah suci atau sudah waras lagi, tidak wajib qadha. Kenapa nggak wajib qadha? Karena waktu dia lagi suci itu 2 menit itu nggak cukup untuk mengerjakan sholat. Bisa dipahami? Saya gampang, ya. Baik. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, wa idza tara al-mani', dan apabila datang pencegah salat, wa qad madha min dukhul waqti, dan sudah lewat, ya, dari masuknya waktu, qadra shalah wa thahara, ya, seukuran mengerjakan salat dan bersuci. Idza lam yumkin, apabila tidak memungkinkan taqdimu thahara, mendahulukan bersuci, kata yamumin wa wudu'i daimil hadath, seperti taharahnya orang yang tayammum, ya, seperti tayammum dan wudunya orang daimul hadath. Jadi gini, kalau orang sehat, ya, itu kan wudu sebelum waktu sholat nggak apa-apa, ya. Tapi kalau orang yang daimul hadath itu hadas terus-terusan, misalnya beser mulu, kencing mulu gitu, ya, dia setengah menit kencing, itu kan wudunya itu nggak boleh sebelum masuk waktu, karena dia pasti batal, ya. Kapan boleh?
wudunya? Nanti setelah masuk waktu. Ya. Begitupun tayamum. Ente mau sholat, air nggak ada. Wah, zuhur 5 menit lagi nih. Saya tayamum dulu dah. Ya. Sebelum masuk waktu zuhur boleh? Nggak boleh. Itu harus sesudah masuk waktu. Karena namanya toharoh darurat. Ya, toharoh yang darurat. Ya. Seperti apa itu? Kasalisil bauli, seperti orang yang terus-menerus kencing, wal madhi atau terus-menerus keluar air madhi, wal mustahadhah atau perempuan yang sedang istihadhah, punya darah penyakit. Gimana hukumnya? Fa alaihi al-qada'u kadzalik, maka dia juga wajib mengqadha salat. Jadi gini, ya, kalau orang yang daim hadas jam 12 masuk zuhur, ya. Dia mau sholat nanti aja. Ternyata jam 12 lewat 15 menit udah keburu keluar darah. Ya, udah keburu head. Apakah wajib qadha? Lihat. Ya. Kalau tadi kan patokannya cukup menjalin sholat. Ya. Kalau ini enggak, kalau orang yang daimul hadas sholat dan bersuci. Sholat dan bersuci. 15 menit cukup enggak untuk tayamum dan sholat? Cukup enggak? Oh, cukup banget tayamum gini doang. Ya kan? Cukup. Berarti kalau cukup, ente nanti kalau sudah suci wajib qadha sholat. Ya. Tapi kalau nggak cukup untuk sholat dan bersuci, misalnya jam 12 lewat 5 atau jam 12 lewat 5 keluar darah haid. Ya. Sedangkan dia tadi istihadhah. Istihadhah itu kan perempuan yang keluar darah tapi bukan haid. Gimana sholatnya? Sholatnya itu sebelum, ketika sudah masuk waktu sholat, dia wajib cebok, ya, ganti pembalutnya, dia wajib cebok, dia sumpel pembaluannya, pakai pembalut lagi, lalu dia wudu, lalu sholat. Nah ini kan prosesnya butuh waktu ini, ganti pembalut, cebok, dan itu harus dikerjakan setelah masuk waktu. Kalau dikerjakan sebelum masuk waktu, nggak boleh, harus ngulangin lagi nanti setelah masuk waktu, ya. Jadi kalau misalnya perempuan istihadhah kemudian masuk waktu sholat, dia sholatnya entar aja dah, entar aja. Jam 12:30 kan boleh, nggak masalah, ya. Yang penting masih ada waktu sholatnya. Ternyata jam 12 lewat 15 keluar darah haid, bukan istihadhah lagi. Ya, gimana hukumnya? Lihat, cukup nggak 15 menit untuk mengganti pembalut, cebok, wudu, sholat? Oh, masih cukup Ustaz, berarti wajib qadha. Tapi kalau nggak cukup, misalnya jam 12 lewat 5, ya, keluar darah haid, ini cukup nggak dia untuk ganti pembalut, cebok, nyumpel lagi, pasang lagi, terus wudu, baru sholat? Wah, nggak cukup Ustaz, kalau 5 menit mah. Kalau nggak cukup, ya, wa amma idza lam yamdi qadra tuhar wal fardi fala qadha alaih. Tapi kalau waktu yang sudah lewat nggak cukup untuk bersuci dan sholat fardu, maka tidak wajib qadha. Itu hukumnya. Sampai sini jelas? Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau ada orang meninggal sudah masuk waktu sholat, tapi dia gak sempat sholat? Ya tadi tuh jam 12 sudah masuk waktu, jam 12:15 belum sholat, meninggal. Apakah dia dosa karena ninggalin sholat atau enggak? Bagus. Bisa jadi kita kejadian begitu. Ya, ini biasanya hadirin. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka kata para ulama kewajiban kita satu di antara dua. Satu, yang kerjain sholat, udah masuk waktu, jangan pakai entar-entar, tinggalin semua aktivitas, ambil air wudu, kalau bisa wudu sebelum masuk waktu, udah persiapan, lalu kerjakan sholat. Itu yang paling afdal. Yang kedua, kalau kita, ya namanya manusia mungkin lagi repot atau lagi capek, ntar dulu dah, ya yang rebahan dulu, capek badan habis kerja atau apa gitu ya. Ntar saya sholat, diniatin nih, namanya azam. Azam itu seperti niat, cuma kalau dia kan berbarengan dengan pekerjaannya. Kalau azam kerjainnya nanti, ntar dah jam 1 dah rebahan dulu bentar, ya ngurusin badan misalnya gitu. Ternyata belum jam 1 udah meninggal dunia. Nah, ya,
Ini satu di antara dua nih. Kalau nggak sholat, azam. Kalau sudah sholat, berarti kan nggak ada utang. Kalau belum sholat tapi sudah azam, tapi keburu meninggal, juga tidak dosa. Kenapa? Karena dia sudah niat mau sholat. Paham? Jangan sampai masuk waktu sholat kagak, azam enggak, meninggal, dosa. Maka disebut tarikus sholat, orang yang sengaja ninggalin sholat. Mungkin biasanya begitu dengar azan, kalau nggak mau langsung sholat, niatin, ya Allah, saya sholatnya ntar setengah jam lagi ya. Gitu dia niat itu, supaya kalau naudzubillah kita nggak ada umur, kita tidak tercatat sebagai orang yang tarikus sholat, ninggalin sholat. Mengenai qada sholat, ya ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan nggak boleh, ya. Ada yang bilang nggak boleh, kalau meninggal ya udah tamu sendiri meninggal, gitu kan. Cuma di mazhab kita mengatakan boleh mengqadhakan sholat orang yang sudah meninggal dunia apabila kita termasuk ahli waris, istrinya, anaknya, cucunya, misalnya kita punya orang tua meninggal, dulu waktu lagi hidup sudah sepuh, sudah tua, setahun nggak sholat misalnya, ya nggak kuat sholat, atau mungkin kita tahu dulu orang tua kita pernah nggak sholat. Boleh nggak kita setelah dia meninggal kita qadhakan? Kalau kita termasuk ahli warisnya, boleh mengqadhakan sholat orang tua. Jadi niatnya gimana? Usolli fardhu dzuhri an abi fulan bin fulan arba takbiratin ta'ala. Jadi niatin boleh. Atau juga di mazhab kita walaupun masalah khilaf, ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang bilang nggak boleh. Boleh diganti dengan fidyah, dikiaskan dengan puasa. Ya, kan ayatnya itu kan ayat yang boleh itu puasa. Kalau kita nggak puasa karena alasan sakit yang tidak diharapkan sembuh atau sudah tua, sudah sepuh, maka nggak usah puasa, tinggal bayar fidyah. Ya, 1 hari 1 mud itu puasa. Berapa hari nggak puasa? Sebulan ya 30 mud, gitu ya. Itu kalau orang sakit yang ada harapan sembuh atau orang sudah tua boleh diganti dengan bayar fidyah. Nah ini para ulama sebagian mazhab Syafi'i walaupun pendapatnya nggak banyak, tapi ada mengatakan boleh dikiaskan dalam bab sholat. Kalau ada orang tua atau orang sakit nggak sholat selama sakit atau ketika masa tuanya nggak sholat lalu meninggal, maka diganti dengan bayar fidyah sama seperti puasa 1 hari 1 waktu 1 mud. Kalau puasa 1 hari 1 mud, kalau sholat 1 waktu sholat 1 mud. Dia berapa kali nggak sholat? Sebulan misalnya, lalu meninggal. Nah sebulan itu berapa mudnya? 1 hari kan 5 waktu sholat berarti 5 mud kali 30 berarti 150 mud. Begitu cara ngitungnya. Ya, di mazhab kita ada yang membolehkan. Makanya kan kita kalau lagi ada orang meninggal dunia, sebagian kita tuh biasanya di hari ketiga atau hari ketujuh ada istilah fidyah. Ya, ada suruh ustaz tolong serahin fidyah. Nah, cara nyerahin fidyahnya ya ahli waris mayit ini mewakilkan kepada salah seorang ulama atau kiai atau ustaz, ini saya serahkan ada beras sekitar 200 mud misalnya gitu. Tolong dijadikan qada puasa dan sholatnya orang tua saya dulu pernah ninggalin. Itu boleh. Sebagian ulama mengatakan kalau puasa sepakat boleh. Cuma kalau sholat sebagian mengatakan boleh, dan itu dipakai sama para ulama kita di daerah kita. Makanya kan kadang begitu. Ini beras ada 100 mud. Saya jadikan sebagai qada puasanya fulan bin fulan yang mungkin pernah dia tinggal selama hidupnya, ya sebanyak berapa hari atau sebanyak berapa waktu sholat, saya berikan kepada bapak-bapak yang ada di sebelah depan. Saya terima, saya wakil lagi. Nah itu masalah saya terima, saya wakil lagi. Kalau bapak nih orang tua saya, Kiai Ghazali nggak pakai itu, kelamaan fit gitu. Ya, saya terima, saya wakil lagi. Iya kalau dia bilang saya terima, saya wakil lagi. Kalau dia bilang saya terima, saya nggak wakil gimana? Ya kan balik lagi tuh. Ya saya terima wakilnya. Ini beras ada sekian, saya berikan kepada yang sebelah kanan. Saya terima, saya wakil lagi. Saya berikan beras sebelah kiri. Yang mudah-mudahan hadir. Ya, kalau bapak enggak, udah fit kalau disuruh begitu, langsungnya bagi 2. Beras berapa mud nih? 300 mud, dah. 150 buat puasa, 150 buat sholat. Udah langsung dibagi, ya. Ini beras ada 120 mud, saya jadikan foto posnya fulan bin fulan selama hidupnya mungkin pernah meninggalkan 150 hari sholat. Saya serahkan kepada orang yang hadir dan yang tidak hadir yang berhak, ya. Saya terima, udah selesai. Nggak usah saya wakil lagi, nggak usah.
saya terima, dah selesai. Sekarang yang kedua, ini beras ada sekian mut, saya jadikan qadha sholatnya fulan bin fulan gitu ya. Saya berikan kepada yang hadir ataupun yang tidak hadir berhak, saya terima, udah selesai. Udah selesai. Kalau dikatakan saya terima, saya wakil lagi. Novel pernah ngalamin gitu nggak? Nggak ya? Ini dari ente komplek nggak ada. Dari dia mah nggak ada tahlilan mungkin di kampung dia. Bukan kampung sih, madrasah sih dekat, cuma perumahan. Kalau kita kan masih ada, ya. Nah itu apakah ada dalil? Ada dalil. Ada yang membolehkan. Nah, bagaimana kalau orang gila? Dikiaskan nggak? Nggak. Orang gila nggak kena kewajiban. Jadi paling enak itu gila. Bukan enak sih ya. Orang gila itu nggak wajib sholat, nggak wajib qadha, nggak punya dosa. Kalau dia waras, ya udah. Nggak usah. Ente gila setahun loh, qadha sholat nggak wajib sholat. Puasa nggak wajib qadha. Ya. Jadi gila itu nggak ada rufil aqlam katanya. Diangkat kolam catatan amal itu untuk 3 orang. 1 orang gila sampai dia waras, baru mulai dicatat lagi amalnya. Selama gila nggak ada catatan. Yang kedua ya, orang anak kecil sampai dia balik. Kalau masih kecil nggak ada catatan, sampai dia balik baru catatan. Yang ketiga orang yang nggak sadar, orang tidur sampai dia bangun. Kalau ada orang tidur kemudian dia telanjang, dosa nggak? Nggak dosa, tidur nggak sadar namanya. Nanti kalau lagi tidur, kadang ada orang tidur jalan kemana-mana, ya. Ada orang tidur misalnya, ya ngigo gitu atau jalan nyubit-nyubit cewek, nggak tahu ya lagi tidur kan? Apa dosa? Enggak dosa. Sampai kapan? Sampai dia sadar lagi, bangun, ya. Itu. Jadi nggak orang gila nggak wajib tuh. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Ada ya? Saya kira cukup. Nanti kajian berikutnya kita sudah masuk masalah fasal baru. Fit tahdzir minat thalaq, ya, peringatan agar tidak menceraikan istri. Jadi kita namanya hidup berumah tangga pasti ada problematika, pasti ada ribut-ribut sama istri, ya. Ada nggak di antara kita nih, semua yang hadir nih selama nikah nggak pernah ribut sama istri? Ada nggak? Angkat tangan, saya kasih duit. Ada, betul sama saya. Berarti ada ribut-ribut juga, namanya rumah tangga, Ustaz, wajar. Ya, ada yang ributnya besar, ada yang ributnya kecil. Kadang masalah sepele doang jadi ribut, ya. Gara-gara nganter istri ke mall misalnya, ya, kita pegang tangan dia padahal nih, ada cewek cakep lewat, kita begini doang nih, ya, jadi masalah. Ya, ada aja masalah, ya. Nah ini gimana? Apakah kita kalau sama istri punya masalah, udah cerai aja? Nah, enggak gitu syariat, ya. Cerai itu abghadul halal indallah at-talaq. Cerai itu perkara halal, boleh halal, tapi paling gak disuka sama Allah. Jadi usahakan kita suami, kan hak cerai itu ada pada suami. Kita sebagai suami jangan buru-buru nyeraiin istri kalau seandainya istri kita ya ada masalah sama kita. Jangan. Terus cerai itu solusi terakhir, nanti akan dibahas tuh. Ya, apa saja yang kira-kira berpotensi menyebabkan orang suami istri berantem. Lalu jangan, wajib kita hindari. Ya, pokoknya nggak ada, kalau masih ada cara lain jangan cerai. Apalagi kalau sudah punya anak, pikirin dulu, jangan buru-buru, ya. Kecuali masalah doa, nggak ada Ustaz, ada solusi, cara cerai, ya udah cerai. Cerai pun dengan cara baik-baik, ya. Jangan habis cerai ngata-ngatain istri, ngata-ngatain suami, ya. Dasar lu beko, gila lu, cerai gitu. Dulu waktu nikah baik-baik aja, cerai jadi berantem, walaupun tetap ada perasaan nggak suka, cuma dengan cara yang baik. Kita nikah dengan dia dengan cara baik, lepasnya pun dengan cara yang baik, ya. Jangan cerain istri pinggir jalan, cerai ke sana, pulang sendiri, siap gitu, ya. Bawa pulang ke orang tuanya, anterin, Pak, Bu, ini anaknya saya kembalikan, saya udah gak sanggup, bilang baik-baik, saya mohon maaf kalau saya itu baik-baik, ya. Ya mudah-mudahan sih rumah tangga kita nggak ngalamin itu, ya. Kalau bisa sih kata orang tua, cerainya cerai mati aja, gitu. Bukan cerai hidup. Artinya salah satu yang meninggal duluan, walaupun sebenarnya bukan cerai, itu bukan. Tapi sebutan orang Betawi, cerai hidup bukan cerai mati. Nah, cerai hidup tuh, ya cerai beneran. Kalau cerai mati sebenarnya bukan cerai, ya meninggal. Ya. Nah, yang kita harapin cerai meninggal, ya. Sampai mati jadi istri kita, sampai mati jadi suami ibu-ibu, begitu pengennya, ya. Kalau perlu meninggal bareng-bareng,
Ya kayak Vanessa Angel sama suaminya bareng-bareng ya. Tapi gak enak si anaknya. Ya. Siapa yang ngurusin anaknya gitu. Ya. Jadi saya pokoknya bang, saya pernah nanya Pak, bang, kalau aku meninggal duluan, kata dia nih, abang kawin lagi nggak? Gitu tanya. Ada aja sih bilang. Ya. Saya bilang enggak, ntar saya kawin lagi saya bohong. Ya. Saya bilang kawin lagi, dia pasti marah. Saya jawabnya apa? Abang nggak tahu. Ya, gitu. Abang nggak tahu. Kalau kamu, saya bilang gitu. Kalau aku enggak, aku pokoknya sampai aku ada umur, aku tetap ya. Jadi saya kamu jadi seorang, mantap saya bilang. Bener nih, kata gitu. Iya. Awas ya kalau bohong ya mau tayangin. Ya. Kalau abang nggak tahu. Wah, abang berarti nggak kawin lagi. Jadi gitu. Nah, nggak gitu deh. Abang nggak tahu, kita nggak tahu masa depan sih. Kalau abang bilang enggak, tiba-tiba Allah tulis jodoh abang 2, 3, abang bohong dong. Ya, tapi bilang dong enggak. Ya nggak bisa bilang enggak juga, gitu. Ya, karena dosa kalau abang kawin lagi. Kalau abang bilang iya, ya kamu marah ya kan? Kamu nggak tahu juga. Ternyata abang sampai kamu meninggal, kamu nggak punya jodoh lagi, kan nggak tahu. Mendingan jawab nggak tahu aja. Terserah Allah gitu. Oh itu mah berarti niat mau kawin lagi? Enggak lagi. Enggak tahu saya bilang gitu. Ya, jangan samain dong saya bilang gitu. Kalau aku kan udah pasti tuh yakin, ya kan itu enggak tahu juga saya bilang. Kamu mau bilang enggak, tapi kalau jodohnya 2 gimana? Kan pasti kawin lagi, kita enggak tahu. Allah yang punya aturan. Iya sih, iya gitu ya. Jadi gitu Pak, kalau tanya, ini kalau saya meninggal dulu kawin lagi enggak tahu, kita enggak tahu. Ya kita enggak tahu urusan masa depan kita. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada cukup? Ya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Khususnya masalah ini, kalau istri kita nggak ikut ngaji, tolong sampaikan ke istri kita supaya mereka tidak ada hutang sholat dalam hidupnya hanya gara-gara nggak tahu masalah turu'ul mani sama zawalul mani. Ya, dan mudah-mudahan semuanya ya istiqomah sampai meninggal dunia ngaji terus. Ya, sehingga kita kalau meninggal ada harapan tercatat sebagai orang yang mati sedang cari ilmu, dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.